Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami akan menampilkan PowerPoint kami yang disusun sebagai tugas kedua Mekanika Teknik oleh kelompok 3 dari kelas P1 dan nama anggotanya yaitu ada Ade Citra Lestari Ismail, Alsa, Afdian, Paramita Sari, Tria Kartika Putri, Anhar, dan Mufli Abdillah. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi yang kami bawakan. Silahkan teman-teman untuk menyimak videonya. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengaruh distribusi memar lentur yang tidak seragam, atau dengan kata lain tegangan akibat gaya lintang. Nah, adapun definisinya yaitu suatu balok dikatakan mengalami lentur tak seragam jika momen lentur tidak sama di seluruh panjang balok. Ini berarti bahwa gaya geser juga tidak konstan, sehingga tegangan dan regangan tidak linear. Kedua yaitu akibat distribusi tidak seragam. Variasi tegangan. Pada bentuk lentur murni, tegangan linear terhadap jarak dari sumbu netral. Namun, pada bentuk lentur tak seragam, variabel gaya geser dan momen lentur menyebabkan distribusi tegangan yang tidak linear. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara intensitas beban gaya geser dan momen lentur. Besarnya beban yang bekerja di balok menentukan besaran-besaran gaya geser dan momen lentur. Untuk beban terbagi rata, pertambahan V atau gaya geser dan M momen lentur sehingga ditulis sebagai dF dan dm. Resultan tegangan di muka kanan adalah V tambah dF dan M tambah dm. Selanjutnya yaitu analisis spesifik balok. Balok dipotong melintang MN. Benda P beban berarah transversal terhadap sumbu balok, maka tidak ada gaya aksial pada penampang. Gaya geser dan momen lentur dihitung dari persamaan keseimbangan yang spesifik untuk setiap penampang. Terakhir yaitu teknik desain struktur baja. Nah, setiap komponen struktur baja yang memikul lentur harus memenuhi syarat dengan sebagai faktor reduksi untuk lentur 0,90. Syarat ini berguna untuk mencegah lateral torsional buckling atau LTB. Adapun contoh analisisnya yaitu misalkan sebuah balok sederhana AB dengan panjang bentang L yaitu 6,70 m memikul beban terbagi rata dengan intensial Q sama dengan 20 kN per m. Gaya geser dan momen lentur yaitu nilai maksimal. Gaya geser maksimum terjadi di tumpuan dan momen lentur maksimum terjadi di seluruh daerah antara kedua beban. Nilainya adalah F max sama dengan PL bagi 2 dan M max PA kali L bagi 4. Modifikasi desain yaitu persyaratan desain LRVD. Setiap komponen struktur yang memikul momen lentur harus memenuhi syarat faktor reduksi. Nah, selanjutnya yaitu teori dan analisis lingkaran Mohr. Lingkaran Mohr adalah salah satu alat visual yang sangat berguna dalam analisis stress strain, terutama dirancang untuk menguraikan keadaan multiaksial, yaitu situasi di mana suatu elemen material mengalami kombinasi beberapa jenis tegangan simultan. Lingkaran Mohr digunakan untuk mempresentasikan keadaan tegangan pada suatu elemen fisik dengan menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu absias untuk tegangan normal dan sumbu ordinat untuk tegangan geser. Lingkaran Mohr memungkinkan visualisasi keadaan tegangan pada berbagai permukaan yang memotong elemen tersebut. Komponen-komponen tegangan seperti tegangan utama dan tegangan geser ekstrem dapat diidentifikasi dari lingkar. Teori dan analisis lingkaran Mohr. Cara membuat lingkaran Mohr. 1. Salib sumbu berskala. Buatlah sistem koordinat dengan sumbu kurang X dan sumbu kurang Y. Plot tegangan
normal dan pada sumbu kurang X. Plot tegangan shear dan langsung di bawah atau tidak langsung di atas titik. 2. Menentukan titik pusat. Hitung titik pusat lingkaran dengan rumus. Garis yang menghubungkan titik akan memotong sumbu kurang X di tengah-tengah nilai-nilai ini. 3. Melukiskan lingkaran. Gambarkan lingkaran dengan pusat titik XC dan diameter yang menghubungkan titik. Interpretasi hasil. Tegangan prinsipal dari lingkaran Mohr bisa dilihat tegangan normal maksimum atau minimum, tegangan shear maksimum kurang minimum. Tegangan shear maksimal terlihat pada titik tertentu di lingkaran Mohr, biasanya di sudut tertentu dari sumbu kurang X atau Y. Perbandingan normal shear stress. Perbandingan antara tegangan normal dan shearing dapat dilihat secara visual dari posisi titik pada lingkaran Mohr, membantu dalam identifikasi potensi keruntuhan material. Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari konstruksi lingkaran Mohr. Teori kegagalan atau failure theory. Teori kegagalan adalah teori yang membantu kita menentukan dimensi aman dari suatu komponen mesin ketika komponen tersebut mengalami tegangan gabungan akibat berbagai beban yang bekerja pada selama fungsinya. Teori kegagalan utama. 1. Teori tegangan normal maksimum Rankine. Kegagalan terjadi jika tegangan tarik normal mencapai atau melebihi kekuatan luluh tarik material. Untuk tegangan, kegagalan terjadi jika tegangan tekan lebih kecil dari kekuatan luluh tekan. 2. Teori tegangan geser maksimum Tresca. Kegagalan diprediksi terjadi ketika tegangan geser maksimum pada material sama atau lebih besar dari tegangan geser maksimum material pada kondisi yield. 3. Teori energi distorsi von Mises menyatakan bahwa kegagalan terjadi jika energi distorsi per unit volume sama atau lebih besar dari energi distorsi pada saat yield dalam penguji uniaksial. Klarifikasi kegagalan material. Kegagalan ulet terjadi dengan fenomena yielding, biasanya ditandai dengan demorfasi permanen sebelum patah. Kegagalan getas terjadi secara tiba-tiba tanpa deformasi plastis yang signifikan, seringkali disebabkan oleh beban berlebih atau cacat material. Persoalan statis tak tentu. Persoalan statis tak tentu adalah situasi di mana jumlah reaksi tumpuan dan gaya pada suatu struktur melebihi jumlah persamaan keseimbangan yang tersedia untuk analisis. Berikut beberapa poin penting terkait persoalan ini. Definisi dan karakteristik. Struktur statis tentu. Gaya-gaya dapat diselesaikan menggunakan persamaan statika. Sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Struktur statis tak tentu memiliki reaksi lebih dari jumlah persamaan keseimbangan, sehingga memerlukan metode tambahan untuk analisis seperti metode gaya atau metode perpindahan. Derajat ketidaktentuan. Derajat ketidaktentuan ditemukan oleh jumlah reaksi redundan. Sebagai contoh, jika sebuah balok memiliki 3 reaksi tetapi hanya 2 persamaan keseimbangan, maka derajat ketidaktentuan adalah 1. Metode penyelesaian. 1. Metode gaya. Menghilangkan salah satu reaksi untuk menjadikan struktur statis tertentu, kemudian menghitung gaya-gaya dalam. 2. Metode perpindahan. Menggunakan kompatibilitas perpindahan untuk menentukan gaya dalam dan reaksi. Aplikasi. Persoalan ini sering muncul dalam desain struktur seperti jembatan dan gedung bertingkat, di mana analisis yang tepat diperlukan untuk memastikan keamanan dan kinerja struktural. Tegangan dan regangan akibat momen puntir. Tegangan dan regangan akibat momen puntir merupakan fenomena penting dalam akibat material.
Momen puntir menghasilkan tegangan geser dalam suatu elemen yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Tegangan puntir, rumus TP sama dengan MP WP TP sama dengan WP MP, di mana TP adalah tegangan puntir, MP adalah momen puntir, dan WP adalah momen inersia area penampang. Regangan akibat tegangan. Regangan akibat tegangan dapat dihitung menggunakan hukum Hooke, di mana GG adalah modulus geser material. Tegangan gabungan jika terdapat lebih dari satu jenis tegangan, misalnya tegangan bengkok dan puntir, di mana OBAP adalah tegangan bengkok. Analisis lingkaran Mohr. Lingkaran Mohr digunakan untuk memvisualisasikan, menganalisis keadaan tegangan dan regangan dalam elemen yang mengalami momen puntir. Diagram ini membantu dalam menentukan tegangan utama dan geser pada berbagai orientasi. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bahas mencakup berbagai aspek penting dalam analisis struktural, termasuk pengaruh distribusi momen lentur yang tidak seragam, teori kegagalan, persoalan statis tak tentu, serta tegangan dan regangan akibat momen puntir. Distribusi momen lentur yang tidak seragam dapat menyebabkan variasi tegangan dan regangan yang kompleks, sehingga memerlukan analisis yang cermat untuk memastikan keamanan struktur. Teori kegagalan memberikan panduan untuk memprediksi kapan material dan akan gagal di bawah beban tertentu, sementara persoalan statis tak tentu menuntut penggunaan metode analisis khusus untuk menyelesaikan gaya dalam dan reaksi. Selain itu, momen puntir menghasilkan tegangan geser yang dapat dianalisis menggunakan lingkaran Mohr. Sehingga semua aspek ini sangat penting untuk merancang struktur yang aman dan efisien dalam rekayasa sipil dan mekanik. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.